Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, yaitu Isrondiah. Nah guys, di video kali ini saya mau sharing lagi kepada teman-teman ya, terkait dengan TikTok Shop Seller Center ya. Nah khususnya untuk kalian nih para penjual di TikTok Shop yang juga memiliki Seller Center. Nah jadi guys, baru-baru ini ada pasti ya teman-teman yang mungkin jarang ya login ke TikTok Shop Seller Centernya, web seller centernya kayak gitu, dan tiba-tiba mendapatkan email dinonaktifkan produknya kayak gitu ya. Nah siapa yang mengalami hal seperti itu, pokoknya wajib banget ya mengikuti video ini sampai selesai, karena saya mau membahas terkait dengan itu ya, kenapa dinonaktifkan, penyebabnya apa kayak gitu ya guys ya. Nah tapi sebelumnya jangan lupa kasih jempolnya dulu, like, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Untuk yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat notif setiap saya update video terbaru khususnya seputar tentang TikTok Shop. Nah jadi gini ya guys, TikTok Shop ini selalu berupaya memberikan pelayanan yang terbaik dan selalu membuat perubahan kayak gitu ya, selalu update terkait dengan apa sih yang harus diperbaiki kayak gitu ya. Nah jadi ini TikTok Shop juga tegas kayak gitu, mana akun-akun yang kiranya tidak aktif kayak gitu, maka untuk sementara dinonaktifkan kayak gitu ya. Mungkin untuk mendisiplinkan para seller-seller kayak gitu ya guys ya. Nah jadi di sini guys, ini tuh sebenarnya akun suami saya kayak gitu ya, yang sebelumnya saya buat tutorial untuk mendaftar TikTok Shop kayak gitu ya. Nah karena tidak aktif ini, tiba-tiba tanggal 17 November ya guys, 17 November kemarin ya, itu mendapat surat cinta dari TikTok Shop kayak gini. Nah peringatan penjual tidak aktif 30 hari kayak gitu. Nah kayak gini isinya ya guys, sudah 30 hari kamu nggak aktif berjualan. Jika sudah lebih dari 30 hari kamu tidak aktif berjualan, maka produk terdaftar akan dinonaktifkan sementara. Untuk memastikan produkmu tetap aktif, segera login ke TikTok Shop dan perbarui produkmu. Jika ada pertanyaan bisa hubungi kami melalui ini ya, http seller center tiktok.com tiket. Nah ini adalah untuk tiket kayak gitu ya. Biasanya ini tiket untuk tanya-tanya itu ada di web seller center kayak gitu ya guys. Nah kalau apabila kalian sudah tidak bisa login ya ke webnya, kalian juga bisa langsung nih guys, kamu juga bisa mengunjungi rule centernya kayak gini. Nah apabila nih kalau kalian ya mendapatkan email kayak gini atau surat cinta di email kalian kayak gini nih, kalian langsung aja masuk di sini ya. Nah kalau misalkan kamu mau mengaktifkan produk kamu lagi kayak gitu ya, nah kamu juga bisa mengunjungi rule center untuk mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan penjual tidak aktif. Nah ini adalah untuk pemberitahuan tentang kenapa sih kok saya dinonaktifkan kayak gitu. Nah kalian bisa klik di sini. Nah ini saya coba klik ya. Nah kita tunggu sebentar guys. Nah seperti ini ya guys, kebijakan TikTok Shop tentang penjual yang tidak aktif ya. Nah jadi kebijakan ini dibuat agar ini ya, untuk membangun lingkungan belanja positif di TikTok Shop dan memberikan pengalaman belanja yang dapat dipercaya konsumen ya. Semua penjual yang menawarkan produk untuk dijual melalui TikTok Shop harus mematuhi kebijakan. Jadi peraturan ini dibuat, kenapa sih kalau tidak aktif selama 30 hari atau tidak login selama 30 hari itu dinonaktifkan ya. Ya agar tidak mengecewakan pembeli kayak gitu ya guys. Misal kalau tiba-tiba ada yang beli kok tapi kita sebagai seller, sebagai penjual kok tidak aktif, nah nanti kan bisa jadi kita tidak tahu ya kalau ada pembeli kayak gitu. Mungkin tujuan TikTok Shop itu seperti itu kayak gitu ya guys ya, agar untuk menciptakan ya pengalaman berbelanja yang dapat dipercaya konsumen kayak gitu ya. Nah terus
Nih, pedoman pada halaman ini diperbarui secara berkala. Nah, jadi guys, TikTok itu selalu ada pembaruan ya yang tidak pasti ya guys. Jadi kita itu harus update kayak gitu ya. Nah, untuk kalian nih yang mungkin juga berjualan di TikTok ya, pokoknya ikuti saja atau di subscribe saja channel YouTube aku. Insya Allah saya kalau ada pemberitahuan kayak gitu, saya update kayak gitu ya, saya upload kayak gitu. Nah, lanjut ya guys, penjual yang tidak aktif. Nah, inilah penyebabnya. Beberapa penyebab kenapa akun kita dinonaktifkan ya. Nih, penjual yang tidak aktif mengacu pada penjual tidak secara aktif mengelola atau menunjukkan aktivitas login pada akun TikTok Shop mereka selama 30 hari kalender. Pengelola atau aktivitas login termasuk namun tidak terbatas pada. Nah, jadi guys, kalau misalkan selama 30 hari tidak sama sekali login ke web seller center kayak gitu, kita bisa terdeteksi akun kita itu tidak aktif kayak gitu. Nah, maka akan otomatis ya guys, akan otomatis. Nah, terus satu, mengubah informasi produk, memproses pesanan, masuk ke pusat penjual, menanggapi pertanyaan nih. Maksudnya mengubah informasi produk. Contohnya kayak kita tidak pernah memperbarui stok produk kayak gitu guys. Terus yang kedua, memproses pesanan ya. Untuk memproses pesanan ini mungkin kalau ketentuannya 3 hari, sudah sampai 3 hari tapi nggak diupdate, nggak di packing, nggak berubah statusnya. Nah, kita juga bisa masuk ke kategori tidak aktif ya. Terus masuk ke pusat penjual, maksudnya kita tidak pernah login gitu ya guys ya. Menanggapi pertanyaan layanan pelanggan. Nah, misalkan kalau ada chat pelanggan yang bertanya kita tidak merespon, nah itu juga bisa dideteksi kalau kita tidak aktif kayak gitu. Nah, terus ya guys, ini yang poin ketiga, penonaktifan daftar produk penjual yang tidak aktif. TikTok Shop meninjau aktivitas seluruh penjual secara berkala. Nah, jadi kita itu selalu dipantau guys, akun kita itu secara sistem ya guys, secara sistemnya itu sudah terpantau ya. Akan ditinjau sama TikTok Shop pusat kayak gitu ya guys ya. Pertama nih, jika penjual tidak aktif selama 30 hari kalender, daftar produk akan dinonaktifkan secara otomatis, tidak lagi ditampilkan di platform kami. Artinya produk kita itu tidak akan muncul lagi gitu loh di TikTok Shop, maka akan hilang kayak gitu karena ya itu tadi tidak aktif ya. Terus poinnya lagi nih, penjual akan melihat status produk pada halaman produk mereka dinonaktifkan. Jadi ketika produk kita dinonaktifkan, kita pas masuk di seller center, status produk kita itu tulisannya itu dinonaktifkan atau dimoderisasi gitu guys. Karena kita tadi berarti kita tidak melakukan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh TikTok Shop di awal tadi. Terus yang kedua, pembeli dan kreator tidak akan dapat mengakses dan melihat produk. Produk yang dinonaktifkan tidak akan ditampilkan di platform. Maka ini benar ya, kalau statusnya di seller center itu produk dinonaktifkan, maka memang tidak akan terlihat sama kreator ya, kreator yang sudah menjadi afiliator produk kita misal ya, kayak gitu. Dan juga para pembeli tidak bisa melihat produk yang kita jual itu karena sudah dinonaktifkan ya itu. Terus poin selanjutnya yaitu ada TikTok Shop akan mengirimkan pemberitahuan melalui email pada hari ke-15, hari ke-25, dan hari ke-28 sejak login terakhir sebelum daftar produk mereka dinonaktifkan. Nah, sebelum produk itu dinonaktifkan, TikTok itu akan memberikan email kepada kita. Contohnya ya seperti ini ya, yang aku baca ini ada email kan guys. Nah, setiap pada hari ke-15, hari ke-25 atau hari ke-28 sejak terakhir kita login. Misalkan kita ini loginnya hari ini, maka kalau misalkan kita tidak pernah melakukan
login selama 2 minggu, kurang lebih 2 minggu kayak gitu, maka hari ke 15 itu nanti kita dapat email surat cinta kayak gitu ya, bahwa kita tidak aktif kayak gitu. Terus hari ke 25 dan sampai hari ke 28 ya, antara hari ke 15 sampai hari 28 lah gitu ya guys. Nah, ini poin keempat, pengaktifan kembali akun penjual. Penjual dapat ke akun pusat nih, penjual untuk mengaktifkan kembali produk mereka. Klik di sini. Nah, gitu ya guys. Kalau misalkan kalian nih dapat email, terus kalian tadi klik yang rule ya, yang rule tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini ya guys. Nah, ini scroll sampai bawah nih untuk pengaktifan kembali. Kalau misalkan kalian masih tetap mau berjualan, kalian bisa mengaktifkan lagi kayak gitu dengan cara diklik di sini. Nah, klik aja di sini, nanti akan muncul tampilan login ke Seller Center TikTok Shop ya guys. Nah, seperti ini. Nah, ini awalnya tidak muncul seperti ini guys, karena saya sudah aktifkan lagi ya, sudah login kembali, maka ini otomatis akan muncul ya, akan muncul beranda TikTok Shop Seller Center. Kalau misalkan belum diaktifkan, nanti tampilannya itu seperti awal ya, ada login menggunakan telepon atau daftar atau login dengan akun TikTok kayak gitu. Kalau aku tadi login dengan akun TikTok, terus menggunakan nomor ya, nomor yang aktif kayak gitu ya guys, atau nomor saat kita mendaftar dulu, tapi syaratnya yang aktif karena untuk mengirimkan kode verifikasi ya guys. Kalau tidak aktif kan kita tidak bisa melihat kode verifikasinya kayak gitu ya guys ya. Nah, maka nanti setelah kita bisa login, nanti akan muncul tampilan beranda kita seperti ini guys ya. Nah, udah guys, kalian tinggal ngecek-cek aja produk kalian nih. Kalau produk kita nggak aktif ya, ini contohnya ini dimoderisasi atau mungkin kayak tadi ya, produknya dinonaktifkan kayak gitu guys. Nanti di sini tulisannya biasanya dinonaktifkan. Nah, kalau misalkan mau diaktifkan kembali, coba kita aduh, kehapus. Bentar guys. Maaf ya guys ya. Ini aku kehapus, enggak apa-apa karena ini nanti kalau kalian masuk di produk kalian, jangan klik yang dihapus, karena kalau udah kehapus udah nggak bisa kembali. Kalian klik aja yang edit, setelah itu kalian edit di bagian stok produknya aja, kalian tambahin atau kurangin. Nah, setelah itu disimpan. Biasanya kalau sebelumnya produknya itu udah aktif, akan diaktifkan kembali kayak gitu guys. Dan apabila sudah dibuat, sudah diedit produknya ya, tapi tetap juga nggak aktif, kalian bisa tanya di pusat bantuan, yaitu buat tiket baru. Kalian tanya aja tentang kenapa ini saya sudah perbarui produk saya tapi tidak aktif juga kayak gitu. Tampilkan juga dengan bukti screenshotnya ya guys. Kurang lebih seperti itu ya guys, cara untuk mengaktifkan produknya kembali. Pokoknya jangan lupa update produknya, update stoknya, terus login ke Seller Center agar produk kita tetap aktif ya guys. Apalagi kalian afiliasi nih ya, afiliasi akunnya pemasaran, afiliasi tapi akun TikToknya itu akun pemasaran yang ditautkan di sini. Di sini ya guys. Nah, di sini paling bawah itu kan ada akun TikTok yang ditautkan. Nah, misalkan kalian tidak muncul, hanya muncul 3 saja seperti ini. Nah, kalian keluar ya. Kan banyak tuh keluhannya. Kak, punya saya nggak ada tuh yang paling bawah akun yang ditautkan kayak gitu. Nah, ini karena di sini bukannya harus pakai Google ya. Kita harus masuk ke Google. Sebenarnya ada, tapi ini nggak kelihatan ya guys. Dan di sini juga tidak ada titik 3 kayak gini yang pojokan sana untuk diubah ke
tampilan desktop. Maka solusinya kita harus masuk ke Google Chrome ya. Nah, Google Chrome, kalau Google Chrome kan di sini ada ya titik 3 nih, titik 3 pojok kanan atas kayak gitu. Nah, ini nanti bisa kelihatan di sini. Nih. Oh, sinyalnya juga mendukung dan tidak mendukung ya guys. Nah, kalau enggak, kalau misalkan tidak bisa juga ya, nggak bisa di scroll juga, kalian ubah ke tampilan desktop atau situs desktop ini ya guys. Nah, kita klik. Nah, kalau sudah muncul tampilan desktop seperti ini, kalian klik aja lagi. Nah, di sini nanti akan muncul akun TikTok yang ditautkan. Seperti ini guys ya. Nah, seperti ini. Solusi untuk kalian yang tidak bisa atau tidak terlihat akun TikTok yang ditautkan, karena ini ada di menu paling bawah ya. Jadi ketutup mungkin kayak gitu. Jadi solusinya adalah ubah dulu ke tampilan desktop gitu ya guys ya, yaitu dengan masuk menggunakan akun Google Chrome kayak gitu, Google atau Google Chrome, intinya kayak gitulah ya guys ya. Nah, setelah itu kalau kalian mau ngecek ya, khususnya untuk kalian yang menjual produknya sendiri tapi akun TikToknya itu akun pemasaran, yang artinya kan akun TikTok yang buat konten kita itu otomatis tertaut ya di akun pemasaran seller center ini gitu ya guys ya. Nah, jadi untuk kalian yang menjual produknya sendiri tapi dengan akun pemasaran, jangan lupa sesekali dalam sebulan itu login dan juga update produk-produknya, stoknya kayak gitu, jadi biar tetap aktif produknya guys. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini, komen ya guys, insya Allah saya bales kayak gitu. Komennya sesuai dengan isi video ya guys, karena kadang itu videonya apa, komennya apa, jadi kita bingung mau ngejawabnya kayak gitu. Oke guys, ketemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.